Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Santi Setiawati dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Administrasi Publik. Saya di sini bersama rekan saya yang bernama Depi Febrianti. Kami dari kelompok 9, dan pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memaparkan sebuah materi tentang sumber hukum di Indonesia. Nah, teman-teman, berbicara tentang sumber hukum, pastinya akan muncul pertanyaan-pertanyaan sederhana di benak kita sendiri. Pertanyaan apakah yang akan muncul tersebut? Paling tidak ada dua macam. Yang pertama, apa yang dinamakan dengan sumber, dan yang kedua, apa yang dinamakan dengan hukum. Sumber dapat kita artikan sebagai suatu tempat atau asal-usul di mana ditemukannya sesuatu. Sedangkan yang dinamakan dengan hukum, saya rasa teman-teman sudah memiliki definisi tersendiri. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena yang dinamakan hukum itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Jadi, bila mana digabungkan antara sumber dan hukum, itu dapat kita artikan bahwa sumber hukum adalah tempat di mana ditemukannya sesuatu atau dari mana asal-usul hukum itu berada dan siapa yang membuat hukum itu. Itulah yang dinamakan dengan sumber hukum. Berbicara tentang sumber hukum itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sumber hukum formil, dan yang kedua, sumber hukum material. Formil itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada yang namanya undang-undang, yang kedua, kebiasaan, yang ketiga, jurisprudensi, yang keempat, traktat, dan yang kelima, ada doktrin. Hukum formil yang kelima tersebut akan kami jabarkan satu persatu secara singkat. Dan yang kedua yaitu sumber hukum material, di mana sumber hukum material itu sendiri merupakan substansi dari hukum itu sendiri. Hukum formil yang 5 tadi itu, yang pertama adalah undang-undang. Apa sih yang dinamakan dengan undang-undang? Undang-undang adalah suatu aturan legislasi yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah yang sifatnya itu memaksa, mengatur, serta hak dan kewajiban juga tercantum di dalamnya. Itulah yang dinamakan dengan undang-undang. Poin selanjutnya yaitu kebiasaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke Wawa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kenapa saya ada di sini? Tadi kan pertama kan yang kalian tonton kan yaitu video Ukti Santi ya, karena saya melanjutkan dari pembahasannya yang kedua. Yang buat Wawa di sana ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ingat 4 elemen itu gratis, tinggal dipencet, udah. Nah, buat Wawa di sana yang menonton video ini ya, jangan lupa diberi saran, kritik apapun itu ya di komen. Kalau ada sarannya dari Wawa di komen ya di bawah ini komen, jangan enggak. Nah, saya akan menyampaikan 4 materi pembahasan, yaitu kebiasaan hukum, traktat hukum, jurisprudensi hukum, sama doktrin hukum. Nah, sebelum kita masuk ke ke materi inti ya, Wak, saya minta waktunya 2 menit aja. Nah, buat Wawa yang di luar di sana yang mencari kampus, mencari universitas, sok mangga ke UMB, Universitas Muhammadiyah Bandung. Universitas Muhammadiyah Bandung membuka besar-besaran buat mahasiswa baru. Nah, buat Wawa yang takut keluar karena corona, ingat di sini ya tidak cuma hanya menyediakan pendaftaran offline, sini juga menyediakan pendaftaran online, ada di bawah sini ya linknya. Nah, buat Wawa yang juga ada loh keunggulannya, buat Wawa yang udah kerja tapi nggak mau ninggalin kerjaan, buat kakak-kakak yang udah kerja juga nggak mau ninggalin kerjaan, buat Wawa yang males kuliah pagi. Nah, di sini tuh ada yang namanya tersedia yang namanya kelas karyawan, mantep, nggak cuma dapat duit tapi dapat ilmu ya Wak. Nah, di Universitas Muhammadiyah Bandung juga itu tersedia dengan 18 jurusan yang best banget yang pastinya ya. Saking banyaknya 18 jurusan itu saya cuma ingat beberapa loh Wak. Pertama, jurusan saya administrasi publik, itu jurusan pemerintahan. Nah, buat kalian yang suka yang namanya ngeracik obat gitu kan, bikin obat. Nah, ada yang namanya jurusan farmasi, Wak. Di sana juga tersedia yang namanya jurusan farmasi. Nah, juga di sana juga ada yang namanya jurusan buat Wak yang suka
perhitungan, kayak analisa juga ada yang jurusan manajemen. Buat uak yang suka yang utak-atik kayak teknologi, di situ ada juga ilmu komunikasi yang sering disebut anak ilkom gitu Wak. Nah itu aja ya Wak yang saya sebutin beberapa doang, karena banyak banget loh Wak, jurusannya 18 loh. Nah saya ingat ada juga yang namanya bioteknologi sama fashion. Buat kalian tuh yang suka goyak lenggak-lenggok gitu kan depan kamera, apa sih yang style-stylekan pakaian, itu juga ada yang namanya jurusan fashion, kriya tekstil kalau nggak salah. Nah wak bisa menyalurkan hobi wak di sana. Buat wak kakak-kakak, adik-adik, om-om, tante-tante yang mau melanjutkan, ayo mangga ke Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan yang lebih terdebesnya, denger ya wak, ada potongan 50% beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung. 50% potongan harga dikasih beasiswa 8 semester, apalagi coba kurangnya. Ayo wak, buruan daftar. Nah, terima kasih atas pendengarannya iklan yang tadi. Nah, kita akan masuk ke materi inti. Pertama itu saya akan bahas kebiasaan hukum. Nah, hukum juga punya kebiasaan ya, bukan cuma manusia doang yang punya kebiasaan, hukum juga. Nah, kebiasaan hukum ini sering disebut dengan custom. Dapat diartikan sebagai sumber hukum. Dalam arti formal yang tidak tertulis, kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang lama dan keseluruhan aturan yang ditaati oleh masyarakat sebagai hukum, meskipun aturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Nah, contohnya ya, dalam kehidupan masyarakat, kebiasaan hukum ini ialah bertegur sapa dengan seseorang yang udah wak kenal. Kayak gini, hai mantan, maaf bukan mantan, hai pak gitu, yang kita kenal gitu kan, kita tegur sapa. Kalau yang tadi yang tentang mantan ya udah lupakan. Masa sih kita ada mantan, mantan lewat, hai mantan, kan gak bagus. Nah, yang kedua ialah traktat hukum. Nah, traktat atau perjanjian internasional bahasa adalah sebuah perjanjian adalah sebuah perjanjian yang disebut di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak, utamanya adalah negara, walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional. Traktat merupakan salah satu sumber hukum internasional. Hal-hal yang terkait dengan perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 69. Nah, hukum traktat ini ya, contoh dari hukum traktat ini ialah perjanjian bagi hasil antara Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Berarti dia tuh udah yang namanya tuh perjanjian. Dia tuh membuat perjanjian dengan salah satu, pokoknya misalnya ya, aku buat janji ke dia tuh jangan gini-gini, nah gitu Wak contohnya. Tapi ini tuh dalam negara, bukan di antara kita gitu kan. Nah seperti ini ya, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia. Nah juga perjanjian wilayah perairan antara Indonesia dengan Malaysia, itu adalah contoh dari hukum traktat. Nah yang ketiga adalah jurisprudensi. Nah maaf ya kalau ada kesalahan. Nah, jurisprudensi adalah keputusan dari hukum terdahulu untuk menanggapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Nah, di sini juga ada beberapa macam jurisprudensi ya, Wak. Yang pertama saya sebutkan jurisprudensi tetap. Nah, jurisprudensi tetap adalah suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian keputusan yang sama dan dijadikan berbagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Nah, kalau ada yang tetap pasti ada kebalikannya, tidak tetap. Nah, kalau tidak tetap ini adalah suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan. Nah, ada lagi satu ini, yaitu jurisprudensi semi yuridis. Panjang banget namanya. Nah, yaitu semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seorang yang berlaku khusus hanya
ada pemohon, contohnya penetapan status anak. Nah, berarti yang ini tuh sering dipakai di pengadilan saat adanya kasus sidang perceraian. Wah, udah nikah, kenapa dia mau cerai? Dia yang milih, dia juga yang mau cerai. Nah, jangan ya wak kalian seperti itu. Nah, yang kasus ini tuh yang biasanya dipakai di pengadilan bahwa hak asuh anak itu jatuh kepada siapa, pada bapaknya atau mamanya. Nah, itu dia, mereka tuh memohon biar anaknya tuh ya asuh anaknya itu jatuh kepada mereka, Wak. Nah, yang terakhir ialah doktrin. Nah, di dalam ilmu hukum, doktrin didefinisikan sebagai pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan hukum. Seorang hakim dalam melakukan pengambilan keputusan terkadang menggunakan doktrin dari pendapat para ahli hukum yang berpengaruh. Nah, berikut ini adalah merupakan pengertian doktrin hukum menurut beberapa ahli ya, Wak. Saya ambil dua aja ya, karena banyak banget tuh, sampai puluhan ya. Jadi saya ambil dua, kalau saya sebut semua tuh panjang gitu kan. Nah, yang pertama, menurut Bambang Sunggono, hukum merupakan sebagai subordinasi atau produk dari kepentingan politik. Kalau menurut Abdul Khari Muhammad, hukum merupakan semua peraturan baik itu tertulis atau tidak tertulis dan mempunyai saksi tegas terhadap para penegak hukum. Nah, contoh kasus doktrin ini, ingat, ini adalah saya beri contoh kasus doktrin. Ingat kan kalian dengan kasus Ngopi Yuk sama Jessica? Nah, itu adalah contoh kasus doktrin hukum. Nah, itu saja ya materi yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan atau kritik saran dari wak yang nonton video ini, tolong ya wak di komen. Ingat, komen itu gratis. Apapun pendapat wak kita terima, tampung dengan baik. Terima kasih buat wak yang nonton, dan terima kasih juga wak yang udah like, comment, and subscribe. Nah, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa wak nanya? Santi, kok aku nggak ucap salam sih? Ini kan 2 orang buat videonya. Nah, Teteh Santi udah salam pertama, jadi saya salam penutup. Terima kasih ya Wak buat yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Terima kasih.